Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab sebelumnya, yaitu bab ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhu wa ziyara al-mawadi' al-fadilah. Bab mengunjungi orang-orang yang baik dan bermajlis dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dan mencintai mereka, dan meminta mereka untuk mengunjungi kita, meminta doa dari mereka, dan juga menziarahi tempat-tempat yang utama. Hadis yang akan kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu bi arba' bimaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena status sosialnya. Ketiga, wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Maka fadfar bidzatid din, maka nikahilah yang memiliki agama. Taribat yadak. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau menyampaikan realita, memberitahukan tentang kenyataan bahwa setiap orang yang hendak menikah itu memiliki kriteria-kriteria, ya, dan ini yang paling umum, banyak sekali terjadi, baik di zaman dulu atau sampai hari ini. Setiap orang atau setiap laki-laki ketika hendak menikah, tentu dia punya kriteria. Ada yang 1 mungkin kriterianya, ada yang 2, 3, atau bahkan daftar kriterianya sangat banyak. Ya, di sini Nabi menyebutkan 4. Yang pertama adalah hartanya, dan ini memang terjadi baik dulu ataupun sekarang. Seorang laki-laki ketika hendak menikah, dia mencari wanita yang punya harta, wanita yang
kaya raya. Untuk apa? Kira-kira tujuannya untuk apa? Jelas, karena ingin mendapatkan harta, karena ingin memanfaatkan hartanya. Ada model orang seperti ini, ada? Ya, ada. Dia cari wanita karir, misalkan, atau wanita yang orang tuanya kaya, punya perusahaan, punya segala macam. Ada yang seperti itu. Dan itu realita. Nabi sampaikan. Namun jika seorang muslim mengikuti model pertama ini, maka siap-siap saja. Apalagi jika wanitanya tidak beragama, siap-siap saja rumah tangganya akan ditimpa berbagai masalah. Jika masalah semakin rumit, maka akan muncul dari kalimat dari mulut istri, kalimat, kamu itu nggak punya apa-apa. Nah, jadi ketika berumah tangga dan di awal si laki-laki hanya mencari harta wanitanya saja, maka akan banyak masalah terjadi. Dan ketika permasalahan semakin rumit, akan muncul ucapan-ucapan yang merendahkan suami. Ketika suami sudah dipandang rendah oleh istri, ar-rujulah al-qawamah yang harus hadir dalam kehidupan rumah tangga itu akan hilang. Baik, itu yang pertama, ya, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena status sosialnya, kedudukannya. Ada tipe laki-laki yang mencari wanita-wanita seperti itu. Kalau dibilang misalkan ada kita itu kelas bawah, ada kelas menengah, ada kelas atas, ya, atau mungkin masih ada lagi kelas VIP dan juga eksklusif dan sebagainya. Ya, laki-laki yang mencari wanita seperti ini memiliki tujuan apa? Untuk meningkatkan status sosialnya. Ya, yang biasa dia dipandang rendah oleh orang-orang, keluarga siapa, anak siapa itu kan. Tapi ketika menikah dengan seorang istri yang dia merupakan misalkan pejabat, kepala dari pemerintahan daerah, atau memiliki jabatan yang tinggi, ketika dia menikah dengan wanita itu, status sosialnya terangkat. Ya, dan itu realita, ada yang seperti itu. Kemudian wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Baik, dan pasti semua laki-laki, atau bukan semua, ya, sebagian besar atau 90%, setiap laki-laki pasti menginginkan istrinya itu cantik, ya. Dan itu bukan sesuatu yang tercela, tidak juga terpuji. Maksudnya sah-sah saja, fitrah manusia, ya. Tapi jangan sampai ada motif di balik itu untuk membangga-banggakan istrinya di depan banyak orang. Ya, sama mungkin untuk meningkatkan kepercayaan dirinya mungkin, ya. Mungkin tampangnya biasa-biasa saja, ketika menikah dengan wanita cantik akan dirasa hebat, ya. Dan ini tidak dilarang sebetulnya, tapi jangan ada
motif-motif seperti tadi. Ya betul-betul karena jiwa itu condong kepada yang seperti itu secara naluri. Adapun motif-motif tujuan-tujuan yang seperti tadi, ingin membangga-banggakan istri depan banyak orang di media sosial, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Dan Nabi SAW memerintahkan sahabat ketika ingin hendak menikah untuk melihat dulu calonnya. Suatu ketika sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya hendak mengkhitbah seorang perempuan dan akan menikahinya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Anadharta ilaiha?" Kamu sudah lihat calonmu? Belum, kata Al-Mughirah. Maka Nabi mengatakan, lihat. Karena itu ajdar an yu'dama bainakum. Ya, itu bisa menjadi menjadi semakin erat keinginan itu, semakin kuat, ya, semakin mantap seperti itu, dan juga akan semakin dekat, gitu ya. Tapi tentunya yang tadi 3 disebutkan itu harta, kedudukan atau status sosial dengan kecantikan, itu realita yang terjadi dan tidak dianjurkan, atau Nabi SAW tidak memotivasi umatnya untuk mendapatkan wanita dengan kriteria yang 3 ini. Tidak ada anjuran sama sekali, tidak ada motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya, karena motivasi yang diberikan Nabi SAW adalah kriteria yang keempat, yaitu walidiniha, karena agamanya. Coba kalau ada seorang laki-laki yang mencari istrinya, yang mencari istri yang beragama, kira-kira apa tujuannya? Apakah dunia? Tidak mungkin. Keuntungan dunia? Tidak mungkin. Ya, seorang laki-laki yang ingin mencari istri yang beragama itu tidak ada dalam dirinya keinginan untuk dunia. Tidak ada. Tujuannya cuma satu, supaya istri membantu dirinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Sedangkan yang 3 tadi itu motifnya bisa bermacam-macam untuk meningkatkan posisi dirinya. Ya. Apalagi kalau hanya mencari cantik saja. Ya. Coba kalau seandainya ada di depan kita, misalnya depan Ustaz Sulaiman, ya, ada 10 wanita, ya, yang cantik. Tapi cantiknya itu 60 tahun yang lalu. Ya, kita bariskan gitu kan. Kita lihat satu persatu. Bisa nggak antum membedakan mana yang cantik? Bisa nggak? Dari ujung ke ujung dilihat sama saja gitu kan. Padahal mungkin 60 tahun yang lalu ada mungkin beberapa yang menjadi idola para pemuda desa gitu kan ya. Nah, tapi kalau 60 tahun kemudian dilihat oleh kita, kira-kira kita bisa nggak membedakan mana yang cantik, mana yang tidak? Ya. Kemudian harta dan kedudukan. Ya. Sama. Jadi yang 3 ini adalah sesuatu yang sementara dan akan habis di masanya. Ya. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan fadfar bidzati din, maka raihlah, ya, fokuslah ke wanita yang beragama. Karena dipastikan laki-lakinya juga pasti menginginkan atau memiliki niat yang baik. Ya. Ini hadisnya sangat jelas sekali ya. Jadi yang harus dicari itu Rafiq yang beragama. Ya. Tapi mungkin ada yang mengatakan pasti ini, ya. Semuanya aja dapat, ya kan? Cantiknya iya, hartanya iya,
kedudukannya iya, agama juga iya, sempurna. Tapi sekali lagi para ulama itu selalu ketika membicarakan hukum-hukum itu pasti memiliki hikmah. Salah satu yang sering dibahas dalam bab nikah itu adalah al-kuf'u, setara. Ketika seseorang menikah itu dianjurkan untuk menikahi dengan yang setara, baik dari hartanya, status sosialnya, cantiknya. Ya, kalau agamanya mah silakan, lebih tinggi dari suaminya juga nggak apa-apa. Para ulama selalu mengatakan yang dianjurkan itu setara, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga tidak ada gap, tidak ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Ya, kalau yang tiga tadi tidak setara, misalnya istri selalu di atas, ya, hartanya lebih banyak, kecantikannya lebih cantik, ya kan, kedudukannya lebih tinggi, maka tadi ketika terjadi permasalahan suami itu akan kehilangan qawamahnya, akan kehilangan kepemimpinannya. Kenapa? Karena selama ini diangkat derajatnya itu oleh istri. Ketika istri sudah merendahkannya, maka suami itu akan ikut jatuh. Tapi berbeda dengan agama. Wanita yang beragama, dia tidak akan pernah merendahkan suaminya. Apalagi kalau setara. Ya setara ngapain ngejek gitu. Ya setara, artinya status sosialnya setara, kalangan menengah atau kalangan bawah atau kalangan atas. Maksudnya pejabat dengan pejabat, orang yang punya kedudukan dengan punya kedudukan, maka akan sama jalan pemikirannya, akan biasa dengan adatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, kenapa hadis ini ada di bab ini? Ya. Tadi kan disebutkan, ini bab ini tentang anjuran kita menziarahi orang yang baik. Ya, bermajlis dengan mereka, duduk dengan mereka, mencintai mereka. Bahkan meminta orang baik itu datang ke rumah kita, meminta doa dari mereka. Ya. Kan kalau orang-orang baik, misalkan ustadz, kiai, ulama, itu kan, kalau mampir ke rumah kita kan paling berapa jam? Kalau istri 24 jam ada. Ya kan? Kenapa kalau kita tanam saja di rumah kebaikan itu, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan tanpa henti. Ya. Jadi kalau orang baik, kita berduduk dengan orang soleh paling berapa menit, berapa jam, ya kan? Tapi istri, dia akan terus bersama kita dalam susah senang, ya, dijalani bersama, seia sesurga, gitu kan? Kalau bahasa ininya viralnya, seia sesurga. Nah, baik. Jadi itu ya, kenapa Malik mencantumkan hadis ini, karena yang lebih lama bersama kita adalah istri kita. Maka pastikan bahwa orang yang akan mendampingi di sisa umur hidup kita adalah wanita yang beragama, wanita yang salihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.